Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Kali ini kita belajar satu dogma yang sangat penting dalam gereja sepanjang zaman. Mungkin juga rekan-rekan sudah sering mendengar tema ini, sudah sering belajar ini, atau bagi anak teologi seharusnya sudah hafal tentang ini, yaitu tentang doktrin Kristus atau sering disebut Kristologi, ya, Kristologi. Tetapi kali ini saya ingin membahasnya lebih kepada tinjauan historisnya. Makanya saya buat judulnya Historisitas Kristologi, melawan ajaran sesat. Nah, saya rasa tema ini perlu diangkat melihat polemik yang terjadi di tubuh kekristenan belakangan ini yang viral lewat media sosial, di mana ada hamba Tuhan yang menolak Tritunggal dan meyakini pemahamannya itu hasil dari refleksi dan perenungannya sendiri. Dan hamba Tuhan tersebut berkata dia tidak mau mengikuti bapak-bapak gereja. Jadi dia merasa pemahamannya yang menjadi dogma gerejanya itu adalah hasil refleksi dia. Sebagaimana Roh Kudus mengajarkan kepada dia secara khusus. Sehingga dia berani berkata, ini bukan hasil konsili atau ajaran bapak-bapak gereja yang diikuti gereja pada umumnya. Dan itu cukup gempar kemarin. Ya walaupun hanya sebagian denominasi atau aliran yang sibuk memperkarakannya, yang lain juga masa bodoh terhadap beliau dan ajarannya. Karena beliau ini memang sudah cukup terkenal dengan ajarannya yang sedikit menyeleweng dari inti iman kekristenan. Nah, maka hari ini perlu kita pelajari, kita angkat rekan-rekan, sekedar untuk merefresh. Jadi bukan untuk mengajari, merefresh. Karena memang kristologi itu memiliki historitas yang panjang, yang dirumuskan sedemikian rupa untuk melawan ajaran sesat pada zaman itu. Sehingga ini bisa membuat kita flashback ke zaman dulu untuk menyikapinya terhadap ajaran-ajaran menyimpang di zaman sekarang. Itulah pentingnya meninjau secara historis. Kalau tentang ketuhanan Yesus Kristus atau doktrin tentang Allah atau Kristus, saya rasa teman-teman sudah banyak belajar atau diajarkan oleh gerejanya. Tetapi kalau kita ingin melihat historisitasnya ini akan menjadi hal yang menarik. Makanya kita akan menggalinya dan ini tidak lengkap. Saya hanya mengambil hal-hal yang penting saja secara historis pada zaman dulu untuk memperkaya iman kita dan merefresh pemahaman kita tentang ajaran doktrin Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan mulai yang pertama menjadi bagian besar yaitu menolak kealahan Yesus. Jadi sejak zaman dulu sudah beredar kaum-kaum dan ajaran yang menolak ajaran tentang Yesus adalah Allah, ya. Menolak kealahan Yesus Kristus. Saya mengambil satu contoh yang cukup terkenal namanya kaum Ebionit. Jadi kaum Ebionit ini adalah kaum yang merupakan sisa orang Kristen Yahudi. Ya. Orang Kristen Yahudi yang berkembang pada abad pertama. Ebionit berarti para miskin. Nah ini arti maknanya, definisinya. Ebionit berarti para miskin yang mengacu pada gelar kehormatan gereja atau jemaat purbakala di Yerusalem. Mereka meyakini Yesus itu hanya manusia belaka yang lahir dari anak Yusuf dan Maria. Nah, momen terpenting hidup Yesus pada waktu pembaptisan, di situ kemanusiaannya digabung dengan zat ilahi. Sehingga kaum Ebionit menganggap Yesus hanya menjadi wadah atau tempat tinggal Allah, ya, Kristus, Mesias bagi mereka, Allah dan Roh Kudus. Tetapi Yesus bukan Allah, dia hanya manusia belaka yang lahir secara normal lewat Yusuf dan Maria. Kaum Ebionit memfokuskan bahwa waktu pembaptisan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, disitulah ada zat ilahi. Sehingga Yesus menjadi pribadi tempat tinggalnya Allah, Bapa, dan Roh Kudus.
Mereka menganggap Yesus akan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Jadi kalau pemahaman eskatologi kita, Yesus datang kembali untuk uh, menyelamatkan dan menghakimi, tetapi bagi kaum Ebioni tidak. Dia mendirikan kerajaannya. Ya, kita tidak tahu apakah ini mengacu kepada kerajaan 1000 tahun atau tidak. Ya, apakah ini premil, amil, itu tidak menjadi bahasan kita. Tetapi mereka percaya dia akan datang kembali, yes. Ya, walaupun mereka menganggapnya bukan Allah, tetapi mereka percaya Yesus akan datang kembali mendirikan kerajaannya. Dan karena kaum Mebionit ini orang Kristen Yahudi yang taat pada Taurat, mereka menolak surat Rasul Paulus. Ya, mereka tidak setuju dengan ajaran-ajaran dan doktrin yang diajarkan di surat Rasul Paulus. Bapak Gereja Justinus Martir dan Irenaeus mengecam keras kaum ini. Ya, sekitar tahun 165 sampai 195 sampai awal abad kedua, Justinus Martir dan Irenaeus mengecam kaum Ebionit. Nah, ini yang pertama, menolak kealahan Yesus. Kaum ini cukup terkenal di zamannya, menolak Yesus adalah Allah. Yang kedua, yang tak kalah terkenalnya, kaum adopsianis. Ya. Kaum adopsianis, kalau Ebionit berlatar Kristen Yahudi, kalau adopsianis berlatar belakang Yunani yang memahami filosofi Yunani. Ya, tokoh yang terkenal yaitu Theodot yang diekskomunikasi di Roma sekitar tahun 190. Theodot. Dan ajaran mereka ini monoteis sekali, ya. Ya, sama seperti orang Yahudi sebenarnya. Monarki keesaan Allah, ya Allah itu hanya satu. Maka itu tidak boleh mengatakan Yesus itu Allah. Sama seperti Ebionit, Yesus dianggap manusia belaka, tetapi istimewa karena dalam hidupnya dia sangat taat kepada Allah. Dia sangat taat kepada hukum-hukum Allah. Ya. Ingat, mereka hanya yakin Allah, mau kita sebut itu Allah Bapa, ya itulah Allah satu-satunya. Yesus tidak. Dia hanya manusia yang taatnya melebihi manusia biasa kepada perintah Allah. Nah, sama seperti Ebionit, adopsianis juga memfokuskan ajarannya tentang Yesus pada peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan. Saat pembaptisan, Allah sendirilah yang mengangkat, mengadopsi. Nah, ini di ajarannya. Mengangkat Yesus, mengadopsi Yesus menjadi putra Allah, menjadi anak Allah. Sekaligus dianugerahi kuasa Roh Kudus sehingga dapat memancarkan kekuatan ilahi. Sehingga dapat melakukan berbagai mukjizat. Ya, jadi dia diangkat. Hakikat Yesus bukanlah Allah. Allah itu satu, Allah Bapa. Tapi Yesus diangkat atau diadopsi oleh Allah saat peristiwa pembaptisan. Kita tahu yang terkenal ayatnya, ada suara yang datang. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, bagi kaum adopsianis itu diadopsi. Perkataan itulah yang mengadopsi Yesus sebagai anak Allah, putra Allah, tapi bukan Allah. Dan dia mendapatkan karunia Roh Kudus yang dilambangkan oleh burung merpati. Ya. Jadi bagi mereka, Yesus itu inspirasi, bukan inkarnasi. Yesus adalah anak dari Maria yang dihembusi atau diinspirasi oleh kekuatan ilahi yang tidak personal. Artinya ada yang dari luar Yesus yang mempengaruhinya, yang mengadopsinya, yang mengangkatnya, yang menginspirasinya. Jadi bukan inkarnasi. Selain Theodot, tokoh yang terkenal yang menganut adopsianis adalah Paulus dari Samosata yang merupakan uskup Antioquia. Nah, ini penting sekali ya. Jadi ini bagian yang masih menolak kealahan Yesus. Itu sudah sangat terkenal di abad pertama dan abad kedua, Ebionit dan adopsianis. Nah, sekarang ada lagi yang disebut modalisme, modalistik monarkianism. Ya, modalisme ini sangat terkenal.
Saya yakin semua gereja modalisme ini pasti mengajarkan, ya, karena dia sangat tren sekali. Nah, nanti kita akan coba gabungkan pemahaman-pemahaman yang kita pelajari secara historis ini dengan tren yang terjadi di zaman sekarang, khususnya hamba Tuhan yang saya singgung tadi di pendahuluan, ya. Apakah beliau itu adopsionis? Ya, karena beliau mengatakan ya, yang mengerjakan keselamatan dalam Yesus itu karena Allah Bapa yang memberikan. Ya, juru selamat itu Yesus, tetapi Allah Bapa yang mengerjakannya. Begitu kira-kira kalimat beliau yang sangat viral di media sosial. Ya, apakah modalisme? Nah, mari kita lihat modalistik monarkianism atau modalisme yang secara sederhana pemahamannya Allah Tritunggal yang diyakini secara benar sepanjang zaman oleh orang Kristen itu berbeda fungsi. Nah, ini dia. Allah Tritunggal itu berbeda fungsi. Maksudnya apa? Satu pribadi, tiga fungsi. Satu pribadi, tiga tugas. Nah, itu modalisme. Dan ini sering sekali dijadikan contoh menjelaskan Tritunggal yang keliru. Hati-hati, bukan hanya jemaatnya, pendetanya pun mengajarkan seperti ini. Pasti rekan-rekan sering dengar. Apa itu? Tugas Allah Bapa itu mencipta, perjanjian lama. Tugas Allah Anak, Yesus Kristus, Putra Allah, itu menebus. Tugas Allah Roh Kudus, khususnya mulai dari Kisah Para Rasul, menginsafkan atau memperbarui. Ini modalisme. Dan ini ajaran sesat pada zaman itu. Ya. Mereka meyakini satu pribadi, tiga fungsi. Dan tokoh yang sangat terkenal yang mengumandangkan ini adalah Sabellius. Ajarannya disebut Sabellianisme. Dalam Kristus, Allah Bapa sendiri yang menjadi manusia. Ya, jadi Allah itulah yang mereka yakini, sama seperti ebionit dan adopsianisme, satu Allah. Ya, Kristus itu adalah Allah, tetapi Allah Bapa yang mengerjakannya. Bapa bisa mengubah dirinya menjadi kelihatan dan menderita, yaitu tampil sebagai putra, anak, menderita, mati, dan bangkit. Nah, itu modalisme atau ajaran Sabellianisme. Ya, jadi jangan pernah menjelaskan Tritunggal dengan berkata, oh iya Allah Bapa itu mencipta. Gitu kan. Tidak. Karena nanti kita akan lihat di dalam keputusan konsili, kalau mempelajari Tritunggal itu tidak boleh terpisah. Ya. Nggak bisa yang mencipta Allah Bapa. Ya, enggak. Anak juga di situ, Roh Kudus juga di situ. Kejadian 1 kan. Ya, semua di situ. Mereka sama-sama mencipta. Walaupun Yesus belum ada disebut dalam perjanjian lama. Ya, itulah yang dijelaskan oleh Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, ini hati-hati karena sering dijadikan penjelasan yang sederhana kepada orang Kristen supaya mengerti Tritunggal. Padahal malah memakai ajaran sesat modalisme atau Sabellianisme. Baik. Itu yang menolak kealahan Yesus, ajaran yang paling terkenal di zamannya. Ya, mungkin saja Sabellianisme sangat berkembang di zaman sekarang, dan tanpa sadar hamba-hamba Tuhan yang tidak menyetujui Tritunggal itu berpikir lewat perenungannya dia menciptakan ajaran baru tentang Tritunggal yang menolak Tritunggal sehingga dia memiliki pemikiran sendiri. Padahal tidak. Semua ajaran menyimpang tentang keilahian Yesus, tentang Tritunggal, tentang duinatur Kristus, itu sudah terjadi pada zaman dulu. Ya, ya ini adopsianis, ebionit, modalisme itu sudah terjadi. Hamba-hamba Tuhan yang merasa punya ajaran sendiri dan menolak Tritunggal tidak sadar atau mungkin tidak belajar secara historis bahwa itu sudah terjadi. Bahkan dulu yang menolak Tritunggal ada yang berkata, emang Sabellius itu orangnya ada? Emang Sabellius itu orangnya nyata? Karena dia dituduh oleh orang Kristen menganut Sabellianisme dan menolak Tritunggal, dengan emosi dia berkata di media sosial, ngapain ingat-ingat dulu? Lagian Sabellius itu emang orangnya ada? Emang itu orangnya nyata? Loh, ya ada lah, ini nyata, ini historis kok. Ya.
Buka googling aja ada kok. Itu historis sekali dan semua gereja sudah kenal itu siapa Sabellius. Nah, jadi eh, kita sekarang melihat ajaran harus bisa memilah-milah nih ya. Mana nih yang betul menurut secara historitas dogma gereja sepanjang zaman. Jangan buat ajaran sendiri, gak usah lah. Ya. Tetap kalau dogma inti seperti Tritunggal Duinatur, mau tidak mau, kita harus belajar dari akar ke akarnya. Mulai dari Alkitab tentunya, para rasul, Yesus, para rasul, dan Bapak Gereja. Jangan pernah bilang, ah itu kan Bapak Gereja ribuan tahun lalu, ngapain kita ikuti? Lo nggak bisa. Itu namanya kita merasa lebih pintar sendiri, hanya kita yang merasa lebih pintar dari Bapak Gereja gitu ya. Kan enggak lah. Mereka ini orang-orang yang tentu dipilih Tuhan lebih dari kita. Ya tentu kita nggak bisa bilang hidup kita lebih dari Rasul Petrus. Ya enggak lah, nggak mungkin. Mereka orang pilihan. Nah itu ajaran yang menyimpang tentang menolak kealahan Yesus. Sekarang, ajaran yang menyimpang menolak kemanusiaan Yesus. Karena kita tahu dalam kristologi yang benar, Yesus itu satu pribadi, dua hakikat. Hakikat sebagai Allah sejati, manusia sejati. Nah, itu nanti untuk menjawab semua ajaran sesat ini, kita pelajari di bagian bawah, di bagian-bagian berikutnya, tentang keputusan konsili. Nah, sekarang kita lihat dulu, apa saja ajaran yang berkembang pada zaman dulu yang menolak kemanusiaan. Kalau tadi menolak kealahan Yesus. Yang pertama Markion, ini juga sangat terkenal sama seperti modalisme. Markion ini punya ajaran yang unik. Yang tanpa sadar dipakai juga banyak oleh orang Kristen. Apa itu? Allahnya perjanjian lama berbeda dengan Allahnya perjanjian baru. Nah, itu paham Markion. Markionism. Kenapa? Bagi Markion, Allah perjanjian lama itu tidak menggambarkan Allah yang penuh kasih. Kejam, perang, pembunuhan, darah di mana-mana. Dia nggak setuju hal yang seperti itu. Sehingga dia hanya mempusatkan pikirannya kepada Allah. Ingat, Allah loh. Ini yang menolak kemanusiaan Yesus. Tapi yakin bahwa Yesus adalah Allah sejati yang perilakunya betul-betul mencerminkan Allah. Di dalam pemikiran Markion, apa itu? Penuh kasih. Maka dikatakan dalam ajaran Markion, Yesus adalah penampakan atau dokesis duniawi dari Allah yang baik. Allah yang baik. Dia nggak setuju Allah yang PL yang begitu kejam. Nah, makanya bukankah saya katakan tadi, banyak orang Kristen bertanya tanpa sadar, kenapa ya Allah perjanjian lama berbeda dengan Allah perjanjian baru? Markion, itu benih-benih Markion. Dan banyak sekali orang dengan pemahaman Markion akhirnya menjadi ateis dan tidak percaya kepada kekristenan. Khususnya karena melihat gambaran perjanjian lama yang dimana Allah itu terkesan kejam. Nah itu ajaran turun-temurun Markion tuh. Jadi bagi Markion Yesus itu hanya seolah-olah penampakan, dokesis, mengenakan tubuh manusia. Tampaknya saja dia menderita guna melalui kematiannya menebus jiwa yang percaya yang padanya berkat kuasa Allah pencipta. Ya. Ini Markion. Seolah-olah dia Allah. Tapi waktu Yesus jadi manusia itu hanya seolah-olah dia bukan manusia kok. Menolak kemanusiaannya. Ya, itulah Markion. Ya, saya hanya membuat sekilas saja poin pentingnya karena Markion ini teman-teman sudah bisa mendapatkan literatur yang sangat banyak karena dia sangat terkenal sekali. Ya, sangat terkenal sekali. Nah, berikutnya yang berkembang juga pada zaman itu adalah Gnostik. Ini ajaran yang sangat terkenal. Ya, Gnostik. Dualisme dan doketisme Gnostik. Nah, pada dasarnya pemikiran Gnostik adalah pemikiran yang mewahyukan pengetahuan yang benar. Ya. Percaya kepada Allah yang mewahyukan pengetahuan yang benar, bukan menyelamatkan dari dosa. Bagi Gnostik, fokusnya itu pengetahuan, bukan spiritual atau dosa seperti itu. Nah, sama seperti Ebionit dan Adopsianis, fokus mereka itu pada saat pembaptisan. Yesus dibaptis ya. Nah, pemahaman Gnostik pada saat pembaptisan, Kristus, Mesias, atau Allah, itu sementara turun pada Yesus. Nah, teman-teman fokus ke kata sementara. Ingat, Gnostik sama seperti Markion, menolak kemanusiaan Yesus. Percaya Allah,
tetapi menolak kemanusiaan Yesus. Turun pada Yesus, lalu meninggalkan dia lagi untuk kembali ke surga sebelum penyaliban. Ini pemahaman yang sangat aneh sekali ya. Jadi Allah itu, Allah Bapa, sementara turun pada Yesus, sementara lalu meninggalkan dia untuk kembali ke surga sebelum penyaliban. Dan dasar ayat yang mereka pakai adalah perkataan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, ini pemahaman gnostik nih. Kristus sang ilahi tidak sungguh-sungguh mengenakan tubuh manusia. Mereka tidak percaya Yesus itu manusia. Hanya dalam definisi mereka, daging saja yang dirohanikan. Tetapi tidak manusia sejati. Kristus itu dokesis menjadi manusia. Sama seperti Markion. Penampakan doang. Seolah-olah. Sehingga bagi pemahaman gnostik, karya keselamatan itu hanya bermakna dimensi rohani. Ya. Bukan seperti yang digembar-gemborkan gereja sepanjang zaman, menebus manusia dari dosa, menyelamatkan jiwa dari dosa supaya tidak masuk ke neraka. Enggak, bagi gnostik no. Ya. Bagi mereka pengetahuan yang benar bukan soal menyelamatkan dari dosa. Jadi karya keselamatan yang dipercaya orang Kristen bagi paham gnostik itu hanya dimensi rohani. Setengah, tidak menyeluruh keselamatan. Lalu yang paling terkenal tentu adalah Arianisme dari Bapak Gereja Arius. Ingat, Arius itu adalah Bapak Gereja. Ya. Orang yang tersesat ini juga menjadi anggota bagian dalam sejarah yang disebut Bapak Gereja. Arianisme. Saya rasa semua rekan-rekan sudah pernah mendengar dan membahas ini. Arianisme. Ajaran yang sangat terkenal, sekitar tahun 336, Arius. Bapa lebih besar dari Yesus. Yesus adalah ciptaan dan tidak sehakikat dengan Allah. Nah, ini inti ajarannya. Yesus itu tidak sehakikat dengan Allah. An homoousios. Dan tidak serupa, memiliki awal waktu. Tetapi dia diyakini sebagai ciptaan pertama yang sulung dan utama. Nah, itu Arianisme. Ya. Nah, kalau menyinggung kalimat ciptaan sulung ini, kita pasti teringat dengan ajaran Saksi Jehovah. Ya, Yesus itu ya bukan Allah. Dia itu alamini. Dia itu ciptaan yang tertinggi, yes, tidak sama seperti manusia, tapi dia itu di bawahnya Allah. Makanya kental sekali dalam ajaran Arianisme, subordinarianisme dan adopsianisme moral. Apa itu adopsianisme moral? Yesus itu tercipta paling sulung dan dia secara etis paling mentaati perintah Allah. Makanya diangkat sama seperti adopsianis, diangkat menjadi putra Allah. Tapi bukan Allah. Tidak sehakikat dia dengan Allah. Ya. Sehingga kalau kita lihat dari definisinya, ajaran Arianisme ini memiliki konsekuensi yang luar biasa. Kenapa? Dalam peristiwa Yesus, tidak mungkin, artinya tidak mungkin terjadi pewahyuan yang benar dari Allah Bapa dan penyelamatan yang sungguh-sungguh. Karena Yesus hanya ciptaan belaka. Buat apa dia mati di kayu salib? Gak guna. Kalau dia ciptaan belaka. Oke lah, percaya dia tidak bisa berdosa. Tapi buat apa? Kalau dia bukan sehakikat dengan Allah. Nah, ini yang nanti dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, para uskup pada zaman dulu, yang memang ini memerlukan pemikiran yang ekstra ya, dalam untuk mempelajari. Ya, jadi Arianisme ini subordinarianisme itu ya tingkat. Allah Bapa itu lebih besar. Tetapi Yesus itu secara etis dalam dunia melakukan yang paling dan lebih baik, paling hebat, paling sulung di antara ciptaan yang lain. Ya, dan ini adalah ajaran yang sudah dianatema atau dikutuk pada zaman dulu dan dianggap sesat. Sekarang kita akan melihat bagaimana menjawabnya. Bahwa Yesus adalah Allah sejati. Tadi bagian pertama, Ebionit dan Adopsianis, menentang Yesus itu Allah. Konsili Nikea 325 Masehi, yang dilakukan oleh Kaisar Konstantin yang melihat huru-hara pemikiran yang berbeda-beda tentang iman kekristenan, melakukan konsili yang untuk membahas ini. Dan yang paling menentang Arius, tadi sudah kita lihat ajaran Arius,
adalah Athanasius yang sangat terkenal yang mengumandangkan iman pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Athanasius. Sehingga mereka berkata homoousios. Yesus adalah Allah sejati. Yesus satu hakikat dengan Allah Bapa. Dua hakikat, satu pribadi. Nah, ini adalah bunyi yang secara singkat dari hasil konsili Nicea 325. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, lahir dari Bapa, lahir tunggal, yaitu dari hakikat Bapa. Ini dia intinya. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Jadi bukan dia ciptaan paling sulung, baik yang di surga maupun yang di bumi, ia turun untuk kita dan untuk keselamatan kita, dan ia menjadi daging dan menjadi manusia, wafat kesengsaraan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Itu masih ada kelanjutannya. Sehingga dengan hasil keputusan Konsili Nicea 325 mereka mengutuk anatema ajaran Arius yang tidak percaya Yesus hakikat dengan Allah Bapa. Apakah selesai? Tidak. Timbul masalah. Permasalahannya apa? Hakikat dan pribadi. Bagaimana menjelaskannya? Ya kan? Kalau mau kita bilang hanya sehakikat ini bagaimana menjelaskannya? Kalau menjadi dua hakikat bisa terjebak dalam pemikiran modalisme. Ya bahwa Allah Bapa itu ya Yesus gitu loh. Nah, akhirnya ada sumbangsi yang sangat terkenal dari Bapak Gereja bagian timur, ya, Basilius Agung, Gregorius Nazianze, dan Gregorius Nyssa yang sangat terkenal, merumuskan definisi hakikat dan pribadi. Hakikat ousia itu menunjuk umum dan belum terspesifikasi. Contoh, hakikat kemanusiaan, hakikat kealahan, keilahian. Sedangkan pribadi, hipostase, itu menunjuk perwujudan yang konkret, individual dari hakikat yang umum. Misalnya contoh, saya, Harold. Hakikat saya manusia. Nah, pribadi saya ya Harold dan segala jenis yang ada di dalam kemanusiaan saya. Ya, jadi dalam iman kepercayaan kita nanti dibangkitkan, ada kebangkitan tubuh, ya yang mati itu adalah pribadi saya. Hakikat kemanusiaan saya tidak. Ya, pribadi saya yang atas nama Harold inilah. Yang tingginya segini, yang bentuknya seperti ini, itulah yang mati. Nah, gitu ya. Ya, memang kita harus perlu pendalaman lebih soal definisi hakikat dan pribadi, khususnya nanti menyangkut dui natur Kristus. Karena sering terbolak-balik dan salah pemahaman orang di situ. Ya, jadi setelah pemahaman ini akhirnya ketiga Bapak Gereja ini memberikan sumbangsi yang luar biasa dalam menjelaskan hakikat dan pribadi, ousia dan hipostase. Nah, berikutnya untuk menentang bahwa Yesus bukan manusia sejati, maka terjadilah konsili Kalsedon 451 untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia sejati, dua hakikat, dan terutama untuk melawan monofisitisme dan nestorianisme. Ya, ini ajaran-ajaran yang berkembang pesat pada zaman itu, yang ini bukan orang sembarangan, sekali lagi yang mengeluarkan pemahaman-pemahaman ini, ya, mulai tadi dari Ebionit, ya, adopsianis dan lain, itu bukan orang-orang yang tak terpelajar, tidak ya. Ya, Arius itu kan Bapak Gereja. Ini orang-orang yang memang pintar, tetapi mungkin di dalam perenungannya pada zaman dulu memiliki pemahaman sendiri. Karena jujur saja, sampai sekarang juga pemahaman Tritunggal dan Dui Natur Kristus itu berat dipahami secara utuh. Dan saya yakin tidak ada yang bisa memahami secara utuh dan terang benderang. Tetapi doktrinnya kita tentu harus bisa pelajari. Harus bisa dipelajari. Ya. Jadi jangan bilang, sudahlah imani saja. Enggak mungkin. Itu tetap harus bisa kita pelajari. Nah, dalam konsili Kalsedon intinya melawan monofisitisme yang percaya hakikat manusia melebur dengan hakikat ilahi menjadi hakikat yang baru.
Jadi hakikat manusia Yesus melebur dengan hakikat kealahannya sehingga melahirkan hakikat yang baru. Nah, itu melawan monofisitisme dan nestorianisme yang meyakini dua pribadi dalam satu tubuh. Nah, itu yang ditentang Kalsedon. Bukan dua pribadi, dua hakikat, satu pribadi. Bunyinya kira-kira seperti ini. Maka dengan mengikuti para moyang suci kami sekalian sehati sepikir mengajar bahwa mengakui Sang Putra dan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai satu dan sama, yang sempurna dalam keilahian dan yang sama sempurna dalam kemanusiaan. Menarik kalimatnya, ya. Yang sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. Truly. Jadi sering sekali para hamba Tuhan mungkin lata atau keceplosan dalam menjelaskan hakikat Yesus itu selalu berkata dengan matematis. 100% Allah, 100% manusia gitu. Ya, keilahian seharusnya tidak boleh, bukan nggak boleh sih sebenarnya, itu bukan masalah besar, tetapi janganlah dimatematiskan. Karena Kalsedon sendiri menggunakan the truly atau sempurna dalam keilahian, sejati dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Yang sama sungguh Allah dan sungguh manusia terdiri dari jiwa, berakal, dan tubuh. Menurut keilahian sehakikat dengan Bapa, dan yang sama sehakikat dengan kita menurut keinsanian manusia. Dalam segala dengan kita, tetapi tanpa dosa. Yang dikatakan Kalsen. Kami mengajar bahwa Tuhan Yesus Kristus yang satu dan sama Putra Tunggal itu harus diakui dalam dua kodrat. Hakikat, ousia, tak tercampur. Nah ini yang penting. Tak berubah, tak terbagi, dan tak terpisah. Jadi jangan pahami Yesus itu on-off. Kadang jadi Allah, kadang jadi manusia. Nggak gitu seharusnya menjawabnya, ya. Tentu kita tidak boleh lepas juga dari paham inkarnasi dan kenosis, ya, mengosongkan dirinya. Tak tercampur, tak berubah, tak terbagi, dan tak terpisah. Dengan sama sekali tidak dihilangkan perbedaan kodrat karena pemersatuan, tetapi sebaliknya ciri corak khas masing-masing kodrat tetap aman dan kedua kodrat itu bergabung dalam satu pribadi. Kalau saya dan memutuskan, Yesus adalah dua hakikat satu pribadi. Nah, sering sekali pertanyaan menjebak yang sulit dijawab memang. Saat Yesus disalib, apanya yang mati? Kealahannya atau kemanusiaannya? Kealahannya atau kemanusiaannya? Langsung semua mungkin pada umumnya orang Kristen menjawab ya kemanusiaannya, ya Allah nggak bisa mati kok. Itu akan terbentur dengan pemahaman dari kalimat apa? Tak terpisah. Kealahan dan kemanusiaan Yesus itu tak terpisah. Karena bisa kita bilang manusianya yang mati di kayu salib, kealahannya pergi ke surga. Tak terpisah. Bukan begitu jawabnya. Nah itu sebenarnya sudah saya jelaskan di bagian YouTube yang lain. Bahwa pertanyaan itu sendiri salah, bukan apanya yang mati kan, atau siapanya yang mati, tidak ya. Karena hakikat itu bukan menunjuk kepada apanya gitu atau siapanya, bukan ya. Nah, teman-teman bisa melihat yang YouTube kita pembahasan tentang kematian Yesus ya. Apakah Yesus harus mati di salib, itu sudah ada, mungkin agak ke bawah dalam YouTube kita di Hanya Alkitab yang dibahas dari pemahaman Anselmus dan Fransiskan, John Scotus. Ya. Ya, baik. Itulah kiranya yang menjawab ajaran sesat. Jadi ada dua konsili saja yang saya masukkan. Sebenarnya konsili ekumenis itu ada 7. Teman-teman bisa googling menurut sejarah gereja. Ada konsili Nikea yang tadi saya bahas melawan Arius. Tokoh yang sangat menentangnya Athanasius. Konsili Konstantinopel I tahun 381 yang menegaskan keilahian Roh Kudus. Jadi dibahas juga ya, bukan hanya soal Allah Bapa dan Sang Anak. Roh Kudus juga ditegaskan dalam Konsili Konstantinopel I. Lalu Konsili Efesus 431 melawan Nestorius ya. Konsili Kalsedon yang juga masih melawan ini menegaskan Yesus dua hakikat dan dalam satu pribadi. Konstantinopel II 553 menegaskan kembali Kalsedon supaya dimantapkan pemikiran orang-orang Kristen pada zaman itu karena ajaran sesat itu terus berkembang. Konstantinopel III 681 melawan monoteletisme
Dan Nikea kedua yang terakhir 787 melawan adopsianisme yang terus berkembang, bayangkan. Adopsianisme dan ikonoklasme. Nah, ikonoklasme ini spesial. Bagaimana soal penyembahan terhadap patung-patung dan ikon, ya itu dari gereja timur paling banyak. Ikon ya, gambar-gambar yang dipakai untuk sarana di dalam penyembahan kepada Allah, ya, kepada Yesus, kepada Bunda Maria. Itu sudah dibahas juga dalam Konsili Nikea 787. Baik. Seperti saya katakan, ini hanya sekedar flashback, merefresh, tetapi fokus kita dalam pembelajaran ini adalah tinjauan historisnya. Nah, hal-hal seperti ini harus terus kita kumandangkan. Harus terus kita refresh, kita ingat pembelajaran kristologi ini. Dan kita share kepada banyak orang karena ajaran sesat itu terus berkembang sampai sekarang. Bayangkan sudah sejak zaman dulu, pemikiran ini akan terus berkembang sampai zaman sekarang. Ya. Ini ajaran sesat. Nah, ini bukan soal kita menyesat-nyesatkan orang, tidak. Tetapi bagi siapa yang tidak percaya Tritunggal, memang menurut historisitas kristologi sejak zaman dulu, ya itu di anatema. Walaupun dulu gereja universal ya, Katolik, bukan sebanyak gereja yang bermacam jenis ribuan denominasi seperti zaman sekarang, tentu kita tidak mungkin bisa membuat konsili untuk menyesatkan atau menganatema sebuah ajaran. Tetapi kita perlu bersuara. Kalau dia punya ajaran yang menyimpang dari Tritunggal, kita ajarkan kepada jemaat kita supaya tidak tersesat, dan kita lawan dengan ajaran yang benar, tentunya secara historis dan menurut Bapak Gereja. Jangan kita ciptakan pemahaman kita sendiri. Nggak mungkin. Karena memang sudah sejak zaman dulu dirumuskan, dan ini akhirnya menjadi pegangan gereja sepanjang zaman. Ya. Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi. Dan di dalam pribadi kedua Sang Anak, Yesus Kristus, ada dua hakikat. Allah sejati, manusia sejati. Nah, itu panjang lagi perumusannya, teman-teman bisa belajar atau beli buku tentang kristologi. Saya mengambil bagian yang cukup banyak, walaupun saya tahu buku kristologi sangat banyak, dari kristologi tinjauan historis dan sistematik. Ini dari Romo, ya, Katolik. Dr. Adrianus Sunarko, OFM. Baik sekali bukunya. Lengkap. Dan nanti pengaruh-pengaruh dari teologi modern terhadap kristologi, Anselmus, ya, John Scotus, dijelaskan semua dalam buku ini. Dan kita juga sudah masukkan dalam pengajaran YouTube Hanya Alkitab Kita. Baik, kiranya pembelajaran ini bermanfaat bagi kita untuk terus berpegang teguh kepada pemahaman kita, Tritunggal dan Duinatur Kristus. Tetap waspada terhadap ajaran yang sesat dan share untuk berbagi kepada banyak orang yang belum paham tentang ajaran ini. Dan kita ingat terus ajaran ini menjadi inti iman kekristenan. Ya. Kalau soal tafsir, hermeneutik, itu bisa berbeda-beda. Kalau soal baptisan, itu bisa berbeda-beda. Ya. Tetapi soal iman tentang Tritunggal, seharusnya satu gereja harus sama. Kalau engkau adalah bagian tubuh Kristus. Makanya sejak zaman dulu, kalau berbeda, langsung dianatema, dianggap sesat. Dukung terus program kita Hanya Alkitab, share kepada banyak orang. Nantikan pembelajaran-pembelajaran berikutnya, bagaimana kita memahami Alkitab lebih dalam lagi dari berbagai perspektif. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.